Selamat pagi semua. Ya, sudah pada mandi, sudah segar semua? Udah siap ya? Yuk, kita mau ibadah. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ibadah meski melalui online. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, kami mau diam duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan mengingat-ingatnya dan biarkan kami juga mau belajar taat untuk melakukan firman-Mu. Tolong untuk waktu yang ada ya Tuhan, supaya kami dapat dengan baik mendengarkan dan ikut kebaktian ini dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Beberapa hari yang lalu, kita bersama-sama boleh merayakan Tahun Baru Imlek. Dan pada kesempatan ini, Lausu juga mau mengucapkan Kung Si Sinian Mung En, Santi Cufu. Selamat Tahun Baru Imlek, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri yuk. Pada kesempatan yang indah ini, memulai awal Tahun Baru Imlek ini, kita bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. To God be the glory, kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga kita sambung pujian, What a mighty God we serve. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa bukan? Allah yang memperhatikan kita semua. Yuk, berdiri semua, jangan lagi ada yang duduk. Ayo, semuanya kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan. To God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God be the glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the
Apakah kalian sudah bisa bernyanyi lagu yang kita pelajari kemarin? Jing Kia Ho atau Ceng Ceng Hao. Betapa baiknya percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik sekalian, langsung kembali mengajak kita semua menaikkan pujian ini. Ayo, lebih sungguh kita bernyanyi ya. Betapa baiknya percaya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk kita bernyanyi bersama. Galatia 5 ayat 22 ayat 23 demikian bunyinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya harus kita miliki. Galatia 5 ayat 22 ayat 23 demikian bunyinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya harus kita. Sukacita, damai sejahtera,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, perasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dibimbing Roh Kudus setiap hari. Teman-teman kita telah mempersembahkan puji-pujian. Ada yang bahkan dengan pujian yang lagu yang dan lirik yang agak sedikit berbeda, namun semuanya itu tetap diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik, kita juga jangan mau ketinggalan. Yuk, bersama-sama kita memuji Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Berbicara tentang apa? Iya, buah roh. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 ayat 23 demikian bunyinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya harus kita miliki. Galatia 5 ayat 22 ayat 23 demikian bunyinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya harus kita miliki. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, adik-adik sekalian, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya dan juga belajar lebih dalam akan firman-Mu. Tolong kami, tolonglah Sofian, supaya kami semua boleh belajar lebih banyak lagi akan firman Tuhan. Berikan hikmat bagi Lasu Sofian untuk mengajarkannya kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita buka sebagian firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Yakobus. Kitab Yakobus itu setelah Kitab Ibrani. Yakobus pasal 1. Ayo adik-adik, segera ambil Alkitabnya, segera buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi ya, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20. Ayo, kita bacakan bersama-sama ya, ikutilah saya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Minggu kemarin kita telah menyelesaikan pelajaran tentang buah roh. Apa saja adik-adik? Ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu ada 9 rasa dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Adik-adik sekalian, tadi kita telah belajar tentang firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus lambat berkata-kata, lebih cepat mendengar, harus lambat untuk marah, karena amarah tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Adik-adik, apa maksudnya hal itu? Nah, untuk lebih jelasnya, langsung mengajak kalian menyaksikan video klip berikut ini.
Bukankah minggu lalu ketika Lause bicara tentang penguasaan diri, tentang kesabaran, itu bukan berarti tidak marah, bukan? Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan video klip yang telah kita lihat tadi. Bolehkah sang nenek marah? Layakkah sang nenek marah kepada pemuda tersebut? Adik-adik sudah lihat kan bagaimana sikap pemuda tersebut kepada sang nenek? Sampai si nenek itu mesti marah-marah. Tapi dengan asiknya dia memakai headset, sibuk dengan handphonenya. Bukankah sang nenek ini kesal hatinya? Ataupun juga dia bisa mau mendidik sang pemuda itu supaya disiplin, menghormati orang yang lebih tua. Nah, adik-adik sekalian, ayo kita lanjutkan menyaksikan video klip ini. Adik-adik sudah menyaksikan apa yang terjadi? Rupanya sang nenek itu salah sangka. Dia udah keburu marah duluan. Dia mengira pemuda tersebut mengambil biskuitnya dimakan. Dan bahkan akhirnya mereka berebutan. Akhirnya kita dapat melihat bagaimana sang nenek menyadari bahwa dia telah sangka. Tapi apa boleh buat, dia udah terlanjur marah-marah kepada pemuda tersebut. Padahal pemuda tersebut tidak berbuat salah. Bahkan yang terjadi, nenek itu mengambil makanan pemuda tersebut tanpa dia sadari.
Adik-adik sekalian, itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita yang kita baca tadi, bahwa kita jangan cepat-cepat untuk marah. Jangan biarkan kita dikuasai oleh amarah kita. Karena kalau kita dikuasai oleh amarah kita seperti nenek itu tadi, maka kita tidak mengerjakan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik sekalian, kembali langsung katakan, bukan berarti lemah lembut, sabar, penguasaan diri itu bahwa orang tidak pernah marah. Tetapi harus tahu kapan harus marah dengan tepat dan benar, kapan tidak boleh marah. Adik-adik sekalian, kita telah belajar buah roh. Buah roh diawali dengan kata kasih. Bicara tentang kasih, adik-adik, hari ini, tepat hari ini tanggal 14 Februari, merayakan hari kasih sayang atau Valentine's Day. Adik-adik sekalian, mari kita mengasihi bukan seperti dunia mengasihi, tetapi seperti yang diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi. Ayo kita ubah background kita, yuk. Jadi, bukankah Roh Kudus telah membekali kita dengan karakter-karakter sebagai orang-orang Kristen yang dipenuhi kasih Allah, dan kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adik-adik sekalian, di mana buah roh itu kata pertama dicantumkan adalah kasih di dalam Alkitab. Kita udah belajar ya tentang kasih. Berarti apa? Itu semua kita lakukan di dalam kasih. Sukacita, damai, sejahtera, dan sebagainya diawali dengan kasih. Dan diakhiri dengan apa? Penguasaan diri. Jadi adik sekalian, penting ya kita menguasai diri kita. Emosi kita tidak lekas-lekas marah, tidak over, tidak berlebihan. Adik-adik, buah roh ada 9 rasa. Semuanya itu kiranya boleh menjadi karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan pembahasan pelajaran yang lain. Tapi kita tidak boleh lupa tentang buah roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita merasa, aduh Tuhan, aku masih kurang dalam hal kesabaran, mintalah Tuhan tolong. Minta Roh Kudus pimpin. Adik sekalian, Lause pun juga terbatas. Lause juga memohon Tuhan menolong Lause. Maukah adik-adik dipimpin oleh Roh Kudus? Dipimpin oleh Tuhan? Jangan keraskan hatimu adik-adik. Siapa yang suka marah-marah, yang suka tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, suka ngambek dan sebagainya. Adik-adik, kita bertobat di hadapan Tuhan ya. Kita mau diubah oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Janganlah engkau marah sepanjang hari. Jadi sebelum kau melewati hari, bahkan sebelum kau istirahat tidur, sudah bereskan semuanya ini di hadapan Tuhan. Jangan lagi ada kemarahan. Tuhan perintahkan kita, jangan dikuasai oleh amarah. Tapi ketika engkau harus marah, engkau marah. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut dalam hatimu, dalam pikiranmu. Jangan lupa bahwa ketika kita marah, kita jangan sampai berbuat dosa. Artinya apa adik-adik? Kadang ketika kita marah, kita tidak bisa mengendalikan mulut kita. Kita berkata-kata seenaknya dalam kemarahan kita. Kadang-kala kebun binatang keluar. Kadang-kala sumpah serapah keluar dari mulut kita. Itu membuat kita berdosa. Ataupun hal-hal lainnya dari kemarahan kita. Dalam perbuatan kita, dalam sikap kita yang akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang tidak boleh. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan dari kemarahan kita. Jadi, kiranya Tuhan menolong kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh
dengan cinta kasih yang penuh pengendalian diri. Tuhan menolong kita supaya kita mampu menguasai diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Yuk kita berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar akan firman-Mu. Tolong kami untuk mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Tolong kami untuk mengendalikan atau menguasai diri kami, supaya boleh nyata buah roh dalam kehidupan kami. 9 rasa boleh nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bentuklah karakter kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena selalu sehat. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena virus corona. Tolong sembuhkan mereka. Untuk dokter, perawat, dan orang-orang yang bertugas mengatasi COVID-19. Tuhan, tolong mereka kiranya pandemi cepat berlalu. Kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Berikan kekuatan untuk semua orang, untuk orang tua dan anak-anak agar dapat menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Lause. I already built GKI Agape building now. Wah, bagusnya kotak persembahan yang berbentuk gedung gereja. Apakah adik-adik sudah menerimanya di rumah dan sudah membuatnya? Jikalau adik-adik sudah membuatnya, adik-adik akan memasukkan persembahan kalian pada hari ini ke dalam kotak persembahan tersebut. Nah, langsung mau ingatkan, kemarin kalian telah terima angpau. Relakah kalian membawa persembahan kalian 1/10-nya untuk Tuhan? Kita belajar sama-sama yuk. Adik-adik, jangan lupa dengan segenap hati, segenap cinta kita kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita. Yuk kita bawa sambil menaikkan pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Adik-adik ikutin Lause berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati hidup kami, baik dalam masa susah ataupun masa mudah. Sekarang kami bawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tolong kami juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, hidup dalam karunia Tuhan yang memancarkan kasih Kristus kepada sesama kami, menjadi orang-orang yang memiliki karakter sesuai dengan buah roh. Tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, tolonglah kami. Amin. Today I brought along my heart. You see, this is my heart, and my heart does anything that I want it to do. For example, check this out. If I were to tell my heart, go halfway down the string and stop right there in the middle, it will do that. So here we go. Heart, go halfway down the string and stop. Okay, just a minute.
This is my heart, and my heart does exactly what I want it to do. It always obeys, so I'm going to try this again. Heart, I want you to go halfway down the string and stop right there in the middle. Halfway down the string and stop. Okay, this isn't working, but I have an idea. I know how I can fix this. I'm just going to change the instructions I give my heart. So, heart, this time what I want you to do is go all the way down to the bottom and just smash me in the fingers. That'll be better. Just go all the way down to the bottom. Okay, heart, just stay there. You know what? Unfortunately, this is sometimes like my real heart. See, when we see a heart, we often are reminded of how we're supposed to love other people. And we sometimes know what the right thing to do is, but we have a tough time doing the right thing, don't we? See, Jesus does show us how to love. And the best thing for us to do is, if we really love others, to pay attention to what Jesus has shown us, and to every single day look to Him to direct our lives and show us people around us that we can love. See, if we're obedient to following Jesus and do what He wants us to do, then things can look a little bit different. So let's see, heart, I want you to go just a little way down the string. That's pretty good. Go ahead and go about halfway. Nice. Go almost to the bottom, but not quite to the end. Just a little further. That's perfect. Right about there. And then go ahead and go all the way to the bottom. See, the interesting thing is this. Although we don't always have complete control over our hearts, hopefully we'll be always reminded to use our hearts and the love that is within us to show the love that Jesus has shown us. See, Jesus does teach us how to love, and I hope you will go and love others in the best way that you can. Kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Namun sebelumnya adik-adik sekalian, bagi adik-adik baik dari GKI Agape maupun dari gereja lain yang setia mengikuti kebaktian online ini, kalian bila belum mendapatkan kotak persembahan yang berbentuk gedung gereja, adik-adik dapat hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Adik-adik, kita akan berpisah satu dengan yang lain, namun kalian akan melanjutkan dengan kelas aplikasi dan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kita berkumpul dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekalian. Shalom.